semangat? Udah pada selamat belum? Oke, nah di sini Ibu masuk karena berhubung wali kelas tidak masuk, Ibu Ella kelas 4 digabung dengan kelas 5. Ya, Ibu sekalian mengajar di sini, maka dengan pelajaran yang berbeda. Kelas 4 tentang apa, Nak? Iya, tentang IPAS. Kelas 5? Bahasa Indonesia, Bu. Ya, bahasa Indonesia. Ada yang tidak hadir, Nak? Oke, kalau tidak ada yang hadir, maka kita mulai pembelajarannya. Ayo dulu, Nak, satu orang memimpin doa ke depan. Yuk. Oke, terima kasih ya, Nak. Oke, maka kita mulai pembelajarannya, yaitu kelas 4. Kelas 4 yaitu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, menentukan gagasan pokok dan pendukung. Nah, kelas 5 yaitu tentang IPA, menjelaskan alat gerak, fungsinya pada hewan dan pada manusia. Ya, dari siapa kelas 4? Oke, kelas 4 dan kelas 5. Ya, kan? Kita di sini dengan dua model pembelajaran. Oke? Nah, kita mulai dulu dari kelas 4. Kelas 4. Kelas 4 yaitu tadi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ada yang udah tahu apa itu gagasan pokok? Apa itu, Nak? Belum tahu. Nah, gagasan pokok yaitu ide yang mendukung atau pembicaraan dalam suatu paragraf cerita. Ya, biasanya dia terdapat pada awal paragraf ataupun pada akhir paragraf. Nah, ciri-cirinya biasanya dia menyatakan inti daripada yang dibahas. Ya, intinya yang daripada dibahas. Misalnya ada suatu cerita, maka intinya apa? Di awal paragrafnya, di akhir paragrafnya, itulah tadi ide pokok. Nah, selanjutnya paragraf pendukung, ya, ataupun gagasan pendukung. Nah, gagasan pendukung itu yaitu ide-ide yang menjelaskan ataupun yang merangkum atau yang penting-penting dari paragraf tersebut atau dari cerita tersebut. Ya, misalnya dia berfungsi untuk menjelaskan atau memberi contoh pada ide pokok. Terus nanti dibagikan kepada kalian ada sebuah cerita. Nah, nanti kalau pilih dia termasuk paragraf ke gagasan pokoknya atau ke gagasan pendukung tadi. Ya, Nak? Ke gagasan pokok atau ke gagasan pendukung. Nah, itu tadi kan. Carilah di situ mana dia gagasan pokok dan mana gagasan pendukung. Oke? Nah, sekarang Ibu masuk ke kelas 5. Kelas 5 tentang
mana-mana. Ya, demikian juga kita manusia. Kalau ada terluka, misalnya kaki kita terluka, tersenggol mobil misalnya, lalu patah kaki kita, dan kita juga tidak dapat bergerak. Ya, nah salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah dapat bergerak. Makhluk hidup itu termasuk apa? Termasuk manusia, hewan, dan kecuali kita manusia yang memindahkannya, ya. Maka organ gerak dapat berguna untuk apanya? Berjalan, apalagi berlari, melompat, apalagi memegang, terus menggali, apalagi memanjat dan berenang. Apa yang berenang biasanya? Ikan yang berenang. Ya. Terus, nah, alat gerak pasif. Ya. Alat gerak pasif. Kalau dia dikatakan alat gerak pasif, yaitu tulang kita ada di dalam. Maka kalau tidak ada yang menggerakkan, dia tidak akan bergerak. Maka dia dikatakan alat gerak pasif. Ya. Terus selanjutnya ada otot. Otot ini dia dikatakan alat gerak aktif. Ya, nak? Alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Ya, nak? Semua memiliki otot, kan? Ya, kan, nak? Semua memiliki otot, lalu ada tulang di dalamnya. Kalau tidak ada otot, maka tidak bisa bergerak. Ya, kalau hanya rangka atau hanya tulang, dia tidak bisa bergerak. Paham begitu? Iya, paham. Paham kan? Ya. Terus di sini ada juga tugas. Ya, nah? Ada tugas. Ini adalah mamalia. Alat gerak, kaki sirip, fungsi berjalan, lari, melompat, dan berenang. Itulah tadi alat gerak. Misalnya tadi ada burung. Burung ini alat geraknya dengan sayap dan juga kaki. Ya, dia boleh berjalan dan dia boleh terbang. Terus fungsinya apa? Fungsinya terbang, berjalan, bertengger, dan berenang. Apa yang biasanya bisa berenang? Bebek, ya kan? Sudah? Terus, oke, kita lanjut dari bahasa Indonesia. Ayo, satu orang, yuk. Gagasan kelompok. 1. Musim hujan membawa tantangan dan perlu persiapan. Peduli dan tolong menolong. Adi juga memberikan contoh yang baik untuk teman-temannya. Nah, terima kasih ya. Itu tadi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang mana tadi di situ apa dia judulnya? Iya, siap menghadapi musim hujan.
ilmiah, dan lain-lain. Itulah tadi ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini.